Nah, ini namanya skala prasangka, scale of prejudice dari Gordon Allport tadi. Berprasangka itu ketika melahirkan tindakan, tadi kan tidak sekedar belief dan pandangan, tapi juga ada actionnya. Inilah level actionnya orang yang berprasangka negatif. Dari yang paling rendah sampai yang paling ngeri, paling luar biasa. Yang paling rendah jenisnya prasangka itu adalah namanya antilokusi. Antilokusi itu masih hanya dengan mulut. Kita melecehkan dengan mulut, mencaci maki, menggunakan bahasa yang menghina, atau pakai panggilan-panggilan negatif kalau bahasa Al-Quran dengan lakop-lakop yang negatif. Nah, ini manifestasi dari prasangka yang negatif. Jadi namanya antilokusi. Semoga kita tidak di sini ya, karena kadang-kadang kita itu lupa. Kalau sedang marah, kalau sedang memang berprasangka, itu kita pakai kalimat-kalimat negatif. Bahasa-bahasa yang menghina, merendahkan. Ini namanya antilokusi. Misuh-misuh, maki-maki, ngasih gelar temenan, dasar kamu binatang ini, kamu juga binatang itu. Akhirnya isinya saling membinatangkan. Jadi ini level paling rendah tapi sebenarnya. Tapi ya sudah sangat negatif. Kalian kan juga sering tidak kuat meskipun diprasangkai di level antilokusi. Biasanya dari antilokusi ada level lanjutannya, yaitu apa? Avoidance. Avoidance itu menghindar, menarik diri, menyepelekan. Yang kita prasangkai buruk tidak kita anggap tidak ada. Itu namanya avoidant. Aku tidak mau berteman sama kamu. Kalau kita papasan di jalan aku akan minggir. Nah itu avoidant namanya. Mendengar suaramu saja ogah aku. Lihat wajahmu apalagi. Avoidant. Khawatir ketularan aku. Nah ini avoidant. Jadi kalau yang antilokusi masih mending, masih ada kontaknya, meskipun kontak secara negatif. Kalau naik level di avoidant ini kita sama sekali tidak mau bersentuhan sudah. Awas kamu deket-deket, awas lewat depan rumahku, awas mampir kos-kosanku, pokoknya tidak mau kamu bersentuhan. Yang ketiga, ini sudah mulai, yang ketiga ini mulai zalim kita, diskriminasi. Kita mulai melanggar, merampas, mengambil apa yang jadi haknya. Namanya diskriminasi. Mungkin hak ekonomi, mungkin hak berbicara, mungkin hak ini, hak itu kita ambil. Kita mulai diskriminatif. Jadi ini juga levelnya prasangka. Ini mulai menyusahkan orang sudah. Kalau yang nomor 3 ini mulai agresif. Ada lagi yang lebih agresif lagi. Kalau diskriminatif mungkin agak diam-diam. Ada lagi yang langsung serangan fisik. Ya serangan fisik itu tidak harus tawuran jotos-jotosan. Bisa saja ngerusak propertinya. Nanti ban motornya kamu kempesin. Nanti tembok kos-kosannya kamu coret-coret. Padahal kamu musuhannya kan sama anak kos, bukan sama bapak kos. Itu kan rumahnya pak kosnya dicoret-coret misalnya. Nah ini sudah mulai serangan fisik. Jadi mulai sudah pertarungan terbuka. Sampai puncaknya
Ini ngeri, genosida. Genosida itu mending kamu habis saja. Gimana caranya kamu hilang? Genosida sudah namanya. Saking bencinya, sudah memuncak. Inilah skala kebencian, skala prasangka. Tugas kita, kalau kita sadar, saya sedang berprasangka, ternyata mungkin kita sudah mulai maki-maki, sudah mulai menyerang secara verbal, ayo kita latihan ngerem. Jangan sampai lebih tinggi levelnya, nanti lebih tinggi lagi. Skala konfliknya lebih tinggi lagi, terjadi diskriminasi, lebih tinggi lagi terjadi serangan fisik, lebih tinggi lagi saling memusnahkan. Semoga tidak nyampe ke sana. Jadi ayo introspeksi ya kalau teman-teman merasa, aku kok sebenci itu ya dengan orang itu. Aku kok setidak suka itu ya dengan orang itu. Dengan kelompok itu. Nah, kalau sudah mulai indikasi gitu, ayo direm sebentar, ayo introspeksi, melihat ke dalam sebentar. Kuatirnya urusan-urusan kecil kita yang membuat kita benci padanya melahirkan masalah baru yang lebih besar, yang di luar kemampuan kita untuk menanggungnya. Semula sih ini sebenarnya urusan kecil saja di antara kita berdua. Tapi tambah lama tambah meluas, tambah lama tambah besar. Itu bisa saja begitu. Itu kemarin hanya ejek-ejekan pakai mulut sih. Akhirnya tawuran jotos-jotosan. Akhirnya sama-sama di penjara, selesai. Maka penting, ayo ya. Ya saya tahu teman-teman semuanya juga ada yang disukai, ada yang tidak disukai. Kalau yang disukai oke saja, tinggal kita ngontrol diri tidak berlebihan. Kalau yang tidak disukai, ayo kita awasi benar kelakuan kita. Karena kadang-kadang kalau kita tidak suka itu mudah terpancing. Mungkin lewat mulut kita, mulut hari ini tuh bisa dalam bentuk tulisan, postingan-postingan di medsos. Mungkin kita nyari tadi jejak digital, mungkin kita bikin hoax dan lain sebagainya. Sana juga begitu, tidak terima melakukan hal yang sama. Kalau sama-sama tidak bisa ngerem, maka puncaknya adalah upaya untuk saling menghapuskan. Semoga kita tidak sampai di sana ya. Lanjut, saya terlalu banyak semoga kamu jadi bingung. Baik, ya dalam hati saja kalau ragu-ragu. Nah, ada yang bilang ringkasnya rute prasangka itu ini nanti dalam tindakan. Diawali dari merendahkan, kemudian kita menjauhi, kalau masih musuhan lanjut menyakiti terus-menerus, pada akhirnya kita ingin melenyapkan. Jadi saling merendahkan, saling tidak mau bersentuhan, saling menyakiti, dan saling ingin melenyapkan. Ini level-level konflik yang lahir karena prasangka. Maka hati-hati dengan prasangka. Wong prasangka itu tidak mesti benar. Kita tidak punya data pasti. Kita tidak punya fakta yang jadi dasarnya. Namanya saja prasangka, tapi bisa melahirkan tragedi kemanusiaan. Baik, kita lanjutkan. Orang itu kalau sudah berprasangka tidak bisa belok. Itu ada quote dari Roger Bacon. Kata dia, lebih mudah bagi seseorang untuk membakar rumahnya sendiri daripada menghilangkan prasangka buruknya. Kita itu kalau sudah berprasangka itu ngototnya luar biasa sudah. Kita merasa, aku yang benar, aku yang lurus, yang lain itu jelek semua. Temanku yang itu sudah rusak. Itu prasangka ini biasanya kita terus jadi kaku. Makanya kata Roger Bacon, lebih mudah bagi seseorang membakar rumahnya sendiri daripada menghilangkan prasangka buruk. Oke, ada lagi ini.
Kalimatnya Robert Heinlein. Kata dia, engkau dapat mempengaruhi ribuan orang dengan memanfaatkan prasangka mereka lebih cepat daripada meyakinkan satu orang saja dengan logika. Kalau kita ngajari yang logis-logis, yang masuk akal, itu lama. Satu orang saja bisa sangat lama. Tapi kita menyebarkan kebencian melalui prasangka-prasangka bisa cepat. Itulah manusia. Kalau sudah kesenggol emosinya, cepat dipengaruhi. Maka kata Heinlein, engkau dapat mempengaruhi ribuan orang dengan memanfaatkan prasangka mereka lebih cepat daripada meyakinkan orang dengan logika. Baik, kita lanjutkan. Pak, prasangka itu apa sejelek itu, Pak? Ya namanya saja prasangka itu negatif. Tapi memang sedikit-sedikit ya ada untungnya. Tapi lebih banyak ruginya. Coba kita lihat ya. Apa untungnya prasangka? Prasangka itu bisa menguatkan status sosial kita, kedudukan sosial kita di tengah masyarakat. Ketika perilaku prasangka ini jadi norma di kelompok kita. Kayak gini loh misalnya. Di masyarakat saya, Pak, masyarakatnya itu membenci orang aliran ini misalnya. Loh, sampean ada di situ, kemudian juga berprasangka yang sama, itu sampean dianggap bagian dari kita. Posisi sosial kita kuat gitu loh. Itu di antara keuntungannya. Oh, kamu kelompokku berarti kamu grupku, kita CS, kita. Nah, ini keuntungan pertama begitu. Secara sosial, kita menegaskan status kita di tengah masyarakat kita dengan mengikuti prasangka yang ada di sana. Nah, yang kedua, menguatkan ikatan sosial di antara kita. Aku berprasangka seperti itu, kamu juga berprasangka seperti itu, ya kita berarti sama ya. Nah, jadi lebih menguatkan identitas bersama. Itulah keuntungannya. Tapi ruginya jauh lebih banyak berprasangka itu. Yang pertama apa? Prasangka itu pasti membuatmu tidak tenang. Jadi beban. Kenapa? Tadi kan prasangka itu kan selalu negatif. Ya meletakkan sesuatu yang negatif dalam diri kita itu kan sebenarnya meletakkan kotoran, meletakkan penyakit yang membuat kita tidak tenang. Dulu kita pernah belajar clear mind, bagaimana membersihkan pikiran dari hal-hal yang negatif. Kalau di prasangka, sebaliknya malah secara sengaja meletakkan hal yang negatif. Jadi ini efek pertama. Efek kedua, ketika kita berprasangka, yang muncul pasti emosi yang negatif. Kita kecewa, kita takut, kita khawatir, kita itu kan emosinya itu kan apa? Karena kita merasa sedang di depan orang yang kita anggap negatif. Yang terpancing emosi dari kita pasti emosi negatif. Kalau kita lebih kuat dari dia, ya kita terus mungkin marah. Kalau kita lebih lemah, kita jadinya takut. Selalu emosinya negatif. Jangan-jangan orang yang kita prasangkai tidak ngerti apa-apa. Kita heboh sendiri, sibuk sendiri, stres sendiri, negatif sendiri. Oh, itu lebih ngeri. Teman kita yang kita prasangkai tenang saja, tapi kita pontang-panting menata hati, stres jadi beban. Nanti teman kita tanya, kamu itu ngapain? Kok heboh karepe dhewe? Ya karena itu tadi, kita meletakkan beban di hati kita, kita memicu lahirnya emosi yang negatif. Yang ketiga, memicu munculnya trust issue. Trust issue itu membuat kita tidak mudah percaya.
selalu curiga. Kecurigaan tentu saja merusak kebersamaan. Hidup bersama kok dasarnya tidak saling percaya tapi saling curiga, lelah. Tiap hari dicurigai atau tiap hari mencurigai itu kan lelah. Kamu sejak pagi tidak ketemu ngapain aja? Wah, itu kan lelah. Terus kamu harus nyari-nyari alasan, cerita ini, cerita itu. Sama-sama tidak tenang. Hidup bersama yang sama-sama tidak tenang, sama-sama curiga, sama-sama tidak percaya, akan melelahkan. Boleh ditanya orang yang seperti itu. Dia akan capek. Baik, jadi ya tentu saja merusak kebersamaan. Misalnya sekarang, wah, kalian punya sahabat baik berpisah misalnya, dan dasarnya tidak saling percaya. Wah, tak tinggal ngaji ini, temanku di kamar, jangan-jangan ngapain dia? Wah, semoga dompetku aman. Semoga laptopku tetap di tempatnya. Semoga ya karena kamu saling curiga. Maka itu efek ruginya ketika kita berprasangka. Ada lagi, ya kalau yang keempat ini tentu saja memicu mudah lahir konflik. Kalau sudah konflik itu biasanya sulit sekali kita memegangi keadilan. Konflik itu logikanya menang kalah sudah. Adil dan tidak adil belakangan. Ini yang sering terjadi ketika kita berprasangka, akhirnya menganggap orang buruk, mungkin yang dianggap ngerti, sebaliknya karena kita musuhi terus, dia balik musuhi kita, konflik sudah. Kalau sudah konflik, ya siapa menang, siapa kalah, cuma itu logikanya. Keadilan mungkin tidak terlalu diutamakan ketika konflik lahir. Terus, efek prasangka lagi. Kalau yang kita prasangka itu orang-orang sekeliling kita, ya akhirnya lahir situasi, lahir circle, lahir lingkungan yang negatif. Lingkungan kita adalah lingkungan orang yang saling curiga, orang yang saling berprasangka, orang yang tidak saling percaya. Ini kan lingkungan yang negatif. Apa enaknya hidup di lingkungan semacam ini? Nah, jadi itu efek negatifnya. Yang terakhir, sebenarnya masih banyak. Ini saya batasi berapa ini ya. Ini keterbatasannya PowerPoint. Tidak bisa banyak-banyak, tapi paling tidak kalian sadar ada efek negatif banyak. Kalian jadi terbatasi dan membatasi saat ingin mengembangkan diri. Karena di persepsi negatif, kalian jadi terbatasi, baik yang mempersepsi maupun yang dipersepsi. Tidak bebas. Kita diawasi terus karena dicurigai, kita juga capek ngawasi terus, khawatir yang kita curigai membalas. Akhirnya energi kita habis untuk saling berprasangka. Waktu untuk mengembangkan diri jadi sangat terbatas. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, tapi prasangka dikit-dikit kan ada untungnya. Ya, ada untungnya, tapi banyak ruginya. Tapi kan menguatkan ikatan sosial, Pak. Ada banyak jalan untuk menguatkan ikatan sosial. Selain berprasangka, masih ada banyak sekali jalan yang membuat kita bisa kompak. Tidak harus melalui jalur prasangka.